Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huria Afia dengan nomor NPM 200820100087 dari Sistem Informasi Paralel C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sistem operasi synchronization tools, yaitu liveness. Next. Proses mungkin harus menunggu tanpa batas atau indefinitely waiting ketika mencoba memperoleh alat sinkronisasi seperti mutex lock atau semafor. Salah satu konsekuensi dari penggunaan alat sinkronisasi ini untuk mengkoordinasikan akses ke critical section adalah kemungkinan bahwa proses yang mencoba memasuki critical section akan menunggu tanpa batas. Menunggu tanpa batas atau indefinitely waiting melanggar kriteria kemajuan dan menunggu terbatas atau bounded waiting area. Jadi, apa sih itu liveness? Liveness mengacu pada seperangkat properti yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memastikan bahwa proses membuat kemajuan selama siklus hidup eksekusinya. Sebuah proses yang menunggu tanpa batas atau indefinitely waiting dalam keadaan yang baru saja dijelaskan adalah contoh dari liveness failure. Ada banyak bentuk liveness failure yang berbeda, namun semua umumnya ditandai dengan kinerja dan daya tangkap yang buruk. Contoh yang sangat sederhana adalah infinite loop. Penggunaan mutex lock dan semafor sering dapat menyebabkan kegagalan seperti itu dalam pemrograman bersamaan. Liveness failure yaitu deadlock. Deadlock merupakan dua atau lebih proses yang menunggu tanpa batas atau indefinitely waiting untuk suatu event yang dapat disebabkan oleh hanya satu dari proses menunggu. Terdapat contoh di sini yaitu P sub 0 dan P sub 1. Terdapat wait S, wait Q, wait S, wait Q, lalu P0, wait Q, wait S. Lalu signal S, signal Q, signal Q, signal S. Ketika P0 mengeksekusi wait S dan P1 mengeksekusi wait Q. Nah, ketika P0 mengeksekusi wait Q, P0 harus menunggu P1 sampai P1 mengeksekusi sinyal Q. Namun, P1 juga harus menunggu sampai P0 mengeksekusi sinyal S. Karena operasi sinyal tidak akan pernah dieksekusi, maka P0 dan P1 disebut dengan deadlock. Terdapat juga contoh yang mudah dipahami, yaitu ketika terdapat dua anak yang harus mengikuti kelas menggambar, tetapi kedua anak ini tidak mempunyai peralatan yang memadai. Contohnya seperti ketika mengikuti kelas menggambar, mereka harus mempunyai kertas dan krayon. Nah, dua anak ini hanya memiliki salah satunya. Yang satunya hanya memiliki kertas, yang satunya hanya memiliki krayon. Nah, kan sebenarnya bisa saja kalau mereka salah satu mengikuti dengan salah satunya saling meminjamkan. Yang A punya kertas, yang B punya krayon. Yang B meminjamkan krayon ke A. Jadi yang anak A bisa mengikuti kelas terlebih dahulu. Atau sebaliknya, yang A meminjamkan kertas kepada B agar anak B bisa mengikuti kelas. Namun, mereka saling menunggu siapa yang ingin meminjamkan produknya terlebih dahulu. Lanjut. Liveness failure yang kedua yaitu priority inversion. Priority inversion merupakan masalah penjadwalan ketika proses dengan prioritas yang lebih rendah memegang kunci yang dibutuhkan oleh proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Masalah ini hanya dapat terjadi pada sistem dengan lebih dari dua prioritas.
Sebagai contoh, asumsikan kita memiliki 3 proses yaitu L, M, dan H. Yang prioritasnya mengikuti urutan L. Jadi L memiliki prioritas paling rendah, M memiliki prioritas yang lebih tinggi dari L, dan H memiliki prioritas yang paling tinggi dari ketiga proses tersebut. Asumsikan bahwa proses H memerlukan semafor S, yang saat ini sedang diakses oleh proses L. Biasanya proses H akan menunggu proses L selesai menggunakan sumber daya S. Namun, anggaplah proses M jadi dapat dijalankan, sehingga mendahului proses L. Secara tidak langsung, proses dengan prioritas lebih rendah, yaitu proses M, telah mempengaruhi berapa lama proses H harus menunggu L melepaskan sumber daya S. Biasanya, priority inversion dihindari dengan menerapkan priority inheritance protocol. Menurut protokol ini, semua proses yang mengakses sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dengan prioritas lebih tinggi mewarisi prioritas yang lebih tinggi sampai mereka selesai dengan sumber daya yang bersangkutan. Ketika selesai, prioritas mereka kembali ke nilai aslinya. Dalam contoh yang slide sebelumnya, protokol pewarisan prioritas akan memungkinkan proses L untuk sementara mewarisi prioritas proses H, sehingga mencegah proses M untuk mendahului eksekusinya. Ketika proses L selesai menggunakan sumber daya S, proses tersebut akan melepaskan prioritas warisannya dari H dan menganggap prioritas aslinya. Karena sumber daya S sekarang akan tersedia, maka proses H bukan M, jadi setelah itu proses H langsung dijalankan ke selanjutnya, tapi bukan M. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.